Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat ya? Dahsyat ya? Haleluya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya setiap kita rindu untuk terus bertumbuh ke arah Kristus, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar judul atau pesan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita adalah tetapi kamu, siapakah kamu? Temanya adalah tetapi kamu, siapakah kamu? Mari kita lihat bagian firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 15. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 15. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Saya akan ulangi sekali lagi. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, Alkitab katakan, siapakah kamu? Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, apa yang dapat kita pelajari? Atau apa yang dapat kita pahami melalui ayat ini? Mari kita renungkan sejenak Bapak Ibu. Ya, Pak Ishak sudah sampaikan hal ini kepada setiap kita. Sudah diajarkan kepada setiap kita bagian ayat ini. Dan saya percaya kita dapat memahami, kita dapat menangkapnya, dan bahkan bisa melakukannya di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan rindu supaya kita tahu tentang posisi, tahu tentang identitas kita yang sesungguhnya di dalam Kristus. Makanya pesan ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita sama-sama pelajari Bapak Ibu. Sangat penting. Sangat penting untuk kita renungkan bersama-sama. Kita diingatkan jangan sampai kita ngaku-ngaku sebagai anak Tuhan, ngaku-ngaku sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Kristus, namun tidak membangun keintiman yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tidak melekat dengan Tuhan. Tidak menghidupi firman-Nya di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Pesannya begitu tegas kepada setiap kita. Jangan sampai kita tidak tahu tentang identitas kita, tentang posisi kita di dalam Tuhan. Jadi lewat pesan ini, mengingatkan setiap kita kembali tentang posisi dan identitas kita yang sesungguhnya di dalam Kristus. Katakan amin Bapak Ibu. Kita harus sadar bahwa kita ini adalah keluarga negaraan kerajaan sorga. Warga kerajaan sorga. Beberapa minggu yang lalu kita dikatakan sebagai perantau. Nah kita harus ngerti ini Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan di ayat yang kita baca, ya, ada dua pribadi yang luar biasa yang disoroti oleh penulis dalam konteks ini ya, atau dalam ayat ini. Sampai-sampai gini Bapak Ibu, sampai-sampai roh jahat pun mengenal dan takut kepada dua pribadi ini. Yang pertama adalah pribadi Kristus yang maha dahsyat, yang memiliki kuasa yang tak terbatas di atas segalanya. Pribadi Kristus yang berkuasa, yang tidak terbatas oleh apapun. Yang kedua yang dapat kita lihat adalah pribadi Rasul Paulus yang luar biasa, di mana dalam pelayanannya juga banyak mengadakan mujizat yang luar biasa di dalam nama Yesus. Nah, Bapak Ibu kita bisa melihat di ayat 11 sampai 12. Puji Tuhan, ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ayat 12. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang sakit, maka Alkitab katakan gini, lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah, apa yang firman Tuhan katakan? Roh jahat. Artinya begitu luar biasa kuasa Kristus dalam hidup dan dalam pelayanan Rasul Paulus.
Dan kita tahu lewat pelayanannya, nama Yesus ditinggikan. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Sebelum kita jauh Bapak Ibu, kita akan melihat apa yang menjadi inti pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Saya akan bacakan tidak secara lengkap Bapak Ibu ya. Di dalam inti pesan Tuhan ini yang diingatkan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, lagi-lagi Tuhan berbicara tentang identitas. Jadi identitas ini bukan sekedar pengakuan bahwa di hadapan manusia kita bisa mengatakan kita sebagai milik Tuhan. Atau punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mungkin juga kita bisa mengatakan sedang melakukan apa yang Tuhan ingin aku lakukan. Atau kita lakukan. Nanti Bapak Ibu boleh saksikan lagi ya di YouTube ya. Bukan sekedar ngaku-ngaku. Ternyata di alam rohani keberadaan kita itu terlihat jelas. Ini berulang-ulang disampaikan. Telanjang atau tidaknya, berpakaian atau tidaknya, compang-camping atau tidaknya. Di alam rohani itu jelas. Selanjutnya dikatakan di alam rohani itu apakah kita ada di dalam sebuah payung yang kuat. Dan juga apakah kita ada di dalam sebuah tudung rohani yang kuat. Ini penting sekali untuk kita renungkan Bapak Ibu. Jangan sampai kita berada dalam sebuah tudung yang tidak kuat. Yang gampang roboh. Yang gampang hancur. Jangan sampai juga kita tidak digembalakan. Ini bagian ini menjadi perenungan tersendiri buat saya Bapak Ibu. Itu pentingnya kalau kita digembalakan. Karena kita diajar banyak. Karena kita didukung, didoakan. Supaya terus mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Mengalami yang namanya kedewasaan di dalam Kristus. Artinya gini Bapak Ibu. Di alam rohani itu semua tidak ada yang kita bisa tutup-tutupin. Setuju ya Bapak Ibu ya? Gak ada yang bisa ditutup-tutupin. Semuanya terlihat jelas, terang benderang. Artinya kita gak perlu pakai topeng. Kalau kita perhatikan apa yang disampaikan Pak Isa kemarin, kita diingatkan. Kita harus memiliki ketegasan dalam hal berpijak. Banyak hal yang kita pelajari Bapak Ibu, banyak sekali. Artinya harus jelas. Pijakannya harus jelas. Jangan hanya sekedar ngaku-ngaku, tetapi tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Hanya sekedar omongan. Tetapi tidak jelas posisinya. Tetapi tidak jelas pijakannya. Karena gini Bapak Ibu, ketidakjelasan itu akan merugikan diri sendiri loh. Ya. Kejelasan dalam hal posisi akan menentukan menang atau kalahnya. Menang atau kalah. Itu menentukan menang atau kalahnya kita itu menentukan dari posisinya. Jadi jangan sampai salah. Satu hal yang disampaikan Pak Isa kemarin ya, ini menjadi bahan perenungan kita. Tapi saya akan sampaikan lagi supaya kita sama-sama pelajari Bapak Ibu. Ini yang disampaikan yang perlu kita tangkap bersama-sama. Dikatakan gini Bapak Ibu, pastikan kita memiliki posisi yang kuat. Dimanapun dan kapanpun. Mari kita renungkan baik-baik Bapak Ibu tentang kehidupan kita, tentang posisi kita. Tentang pijakan kita. Pesan ini sesungguhnya meneguhkan kita. Sebuah pertanyaan. Tetapi kamu siapakah kamu? Nah pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar satu hal. Ini yang saya mau sampaikan kepada setiap kita untuk kita renungkan bersama-sama. Yang saya mau sampaikan adalah pastikan bahwa kita memiliki wewenang yang sah atas kuasa Tuhan dalam hidup kita. Pastikan bahwa kita memiliki wewenang yang sah atas kuasa Tuhan dalam hidup kita. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu.
Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Bapak Ibu, kita akan mundur beberapa ayat sebelumnya ya. Kita akan melihat apa yang orang yang Rasul Paulus lakukan di ayat 8 sampai 10. Kita mau lihat apa sih yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Ayat 8, demikian firman Tuhan, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang apa Bapak Ibu? Kerajaan Allah. Ayat 9. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Ya, kalau kita perhatikan ini termasuk anak-anak Imam Skewa yang tidak mau diyakinkan, yang hatinya keras Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Ayat 10. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Ya cukup lama Bapak Ibu ya. Sehingga apa yang firman katakan, semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Termasuk siapa di sini? Anak-anak Imam Skewa loh Bapak Ibu. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Jadi kita bisa melihat bahwa Paulus memiliki wewenang yang sah atas kuasa Tuhan dalam pelayanannya. Kita tahu bahwa bagaimana Paulus tunduk dan taat terhadap tuntunan Roh Kudus setiap langkah dalam pelayanannya. Makanya tidak heran Bapak Ibu, di dalam pelayanannya ada banyak tanda-tanda mujizat yang menyertainya. Kita bisa lihat ayat 11. Ada banyak tanda-tanda mujizat yang menyertai pelayanan Rasul Paulus. Pertanyaannya adalah gini Bapak Ibu, mengapa Rasul Paulus sedemikian hebat dalam pelayanannya? Kenapa hebat? Karena posisinya jelas, wewenangnya jelas. Karena Tuhan sendiri yang mengutus Paulus. Bukan sekedar hanya mengutus, tapi memperlengkapinya dengan kuasa yang dari sorga. Dari Tuhan itu sendiri. Dan saya mau sampaikan kuasa yang sama Tuhan berikan kepada gerejanya, kepada setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Katakan amin Bapak Ibu. Kita harus yakin ini. Kita harus sadar ini bahwa wewenang itu sudah Tuhan kasih kepada setiap kita. Tugas itu Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Kuasa itu Tuhan sudah perlengkapi di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi gini catatannya, bagi orang yang percaya kepadanya. Tidak sembarangan dipercayakan kuasa. Orang-orang yang dipercayakan adalah orang-orang yang terhubung dengan Tuhan. Orang-orang yang terus membangun keintiman dengan Tuhan. Seperti orang inilah yang terus diperlengkapi dengan kuasa dan tanda-tanda ajaib yang menyertainya. Kalau Paulus bisa melakukan sesuatu yang dahsyat, gereja Tuhan mampu melakukan itu. Kita semua orang-orang percaya mampu melakukan itu. Asalkan gini Bapak Ibu, kita terhubung dengan Bapa. Setiap waktu loh di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Tidak hari ini iya, besok tidak. Hari Minggu ini iya, minggu depannya enggak. Tapi setiap waktu di dalam kehidupan setiap kita. Makanya dalam ayat yang kita baca Bapak Ibu, kita bisa melihat secara jelas bahwa kuasa roh jahat mengetahui tentang keberadaan Rasul Paulus. Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui. Itu roh jahat loh yang berbicara Bapak Ibu. Tetapi lewat poin ini saya akan fokus kepada anak-anak Imam Skewa Bapak Ibu. Apakah mereka memiliki wewenang yang sah
atas kuasa Tuhan dalam hidup mereka atau tidak? Ya kan? Mengapa mereka menggunakan nama Yesus? Dan apa tujuan mereka sesungguhnya? Nah, kita akan melihat bagian dua hal ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah bagian A. Mereka bukanlah murid-murid Kristus yang sejati. Artinya mereka tidak memiliki wewenang apapun. Mereka tidak memiliki wewenang yang sah atas kuasa Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri. Tetapi dengan menggunakan nama Yesus. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus Bapak Ibu. Nah, praktek-praktek seperti ini sering terjadi mungkin di kalangan kekristenan Bapak Ibu. Menggunakan nama Yesus tetapi tidak hidup dalam tudung yang kuat. Tidak memiliki kehidupan kerohani yang kuat. Hanya sekedar menggunakan nama Yesus untuk mencapai apa yang menjadi keinginan hati mereka. Praktek model seperti ini Bapak Ibu di dalam kekristenan itu banyak. Makanya kita perlu berhati-hati. Makanya kita perlu waspada. Menggunakan nama Yesus supaya terkenal. Hati-hati dengan ini. Bagian ini perlu kita renungkan bersama-sama. Jangan-jangan sampai nanti di antara anak-anak Tuhan ada yang melakukan praktek-praktek yang seperti dilakukan oleh anak-anak imam Skewa ini. Kelihatannya bagus, kelihatannya baik, kelihatannya menggunakan nama Yesus. Tetapi di balik itu ada tujuan tertentu yang mereka harus capai. Dijauhkanlah itu daripada kita Bapak Ibu ya. Mari kita lihat ayat 13 Bapak Ibu. Dikatakan seperti ini, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Pertanyaannya gini Bapak Ibu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika mereka mencoba menggunakan nama Yesus tanpa wewenang yang sah? Kita mau lihat bersama-sama Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Mari kita lihat ayat 16. Ini yang terjadi Bapak Ibu di ayat 16. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Ini yang terjadi. Mereka dipermalukan, mereka dirasuki, mereka dikalahkan. Mereka lari dengan telanjang dan luka-luka. Artinya di sini Bapak Ibu roh jahat tahu tentang tujuan mereka. Tahu tentang kehidupan, tahu tentang posisi mereka, tahu tentang identitas mereka. Siapa mereka ini? Makanya Alkitab katakan, siapakah kamu? Artinya kuasa kegelapan, kuasa roh jahat tahu tentang keberadaan anak-anak Tuhan. Ya mereka bukan anak-anak Tuhan. Sekalipun mereka adalah anak-anak imam. Saya coba mempelajari ini, imamnya ini benar apa enggak kan gitu kan. Atau imam yang diangkat oleh orang-orang sekelompok orang. Saya coba mempelajari ini Bapak Ibu. Jangan-jangan gini-gini. Karena orang yang mengaku-ngaku saja imam, penulis catat ini gitu kan. Karena kelakuan seorang anak imam, ya seharusnya tidak seperti itu. Sekalipun di PL terjadi ya pada anak-anak Imam Eli. Artinya cukup diragukan. Tetapi kita bisa melihat tingkah laku anak-anak Imam Skewa ini. Itu mewakili. Mereka tidak berpihak kepada Tuhan, tapi berani mencoba-coba untuk itu. Mereka tidak berjalan bersama Kristus, tapi mereka melakukan hal yang sesuatu yang tidak pas bagi mereka. Akhirnya
kuasa kegelapan mempermalukan mereka sendiri. Merasuki mereka. Apa pelajaran apa yang kita renungkan Bapak Ibu? Jangan bermain-main dengan nama Yesus. Jangan sampai kita latah. Apa-apa darah Yesus. Kaget dikit darah Yesus. Sembarangan. Hati-hati. Kita harus melihat posisi kita. Kita dalam posisi apa nih? Ya, kalau kita perhatikan banyak orang-orang percaya tidak memahami dengan hal ini. Itu bagian A-nya ya Bapak Ibu ya. Bagian kedua, yang kedua adalah anak-anak Imam Skewa ini adalah orang-orang yang keras hatinya. Orang-orang yang tidak memiliki iman. Hanya sebatas bibir saja. Apa kerjaannya Bapak Ibu? Kerjaannya adalah meniru. Saya teringat dengan, ini cerita saja Bapak Ibu ya, saya pernah dengar ini, mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar ini ya. Saya mendengar suara beo Bapak Ibu, mendengar suara beo di salah satu tempat, itu di Sumatera biasanya banyak banget, di rumah makan. Biasanya apa yang dikatakan? Yang saya dengar itu kan, selamat datang Tuhan. Selamat datang Tuhan. Yang kedua biasanya itu ada di Sumatera ya, Terima kasih, datang kembali. Ketika saya mempersiapkan ini tentang hanya bersuara, iya, apa bedanya dengan burung beo? Yang bisa meniru tapi tidak memahami, bisa mengatakan sesuatu tetapi tidak mengerti. Bedanya apa sama anak-anak yang Skewa Bapak Ibu? Hanya meniru tetapi tidak memahami. Meniru tetapi tidak mengerti. Saya renungkan ini di dalam kehidupan pribadi saya. Oh Tuhan, saya bilang ini bahaya sekali. Kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu. Jangan sampai, saya takutnya nanti beliau itu bisa baca ayat Alkitab, kan bahaya nanti itu. Meniru. Diajar meniru, tetapi tidak memahami apapun. Anak-anak Imam Skewa ini meniru Paulus, tetapi mereka tidak tahu posisi mereka ada di mana. Pijakan mereka itu tidak jelas. Tapi meniru. Modelnya sama. Apa yang dilakukan oleh anak-anak Imam Skewa. Yang pasti yang jelas adalah mereka tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Itu sudah jelas. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Ayat 9 bagian B. Ayat 9 bagian B mengatakan gini. Karena itu Paulus meninggalkan mereka. Dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Dalam pengertian gini Bapak Ibu. Paulus berhenti memberitakan Injil kepada mereka. Kepada mereka ini siapa? Kepada orang-orang yang keras hati ini. Ini sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan di dalam Matius pasal 7 ayat 6. Apa yang dikatakan di sana Bapak Ibu? Matius pasal 7 ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya. Apa yang firman Tuhan katakan selanjutnya? Lalu ia berbalik mengoyakkan kamu. Kalau kita pelajari ayat dasar yang kita pelajari dalam Kisah Para Rasul Bapak Ibu. Itu sebenarnya setan mempermalukan setan sebenarnya.
Yang merasuki kan setan kan. Yang di dalam anak-anak imam Skewa itu siapa? Setan. Dikatakan apa? Lalu ia berbalik mengoyakkan kamu. Ngeri loh. Saya mau sampaikan bahwa gini Bapak Ibu, sebetulnya anak-anak dari imam Skewa ini sudah mendengarkan tentang Injil Kerajaan Sorga. Paulus sudah beritakan, tetapi mereka menolaknya. Mereka lebih tertarik kepada cara-cara Paulus mengusir setan. Mereka lebih tertarik kepada cara-cara Paulus menyembuhkan orang sakit. Mereka melihat, mereka menyaksikan itu. Bahwa apa yang Rasul Paulus lakukan, bagi mereka, ini bisa menguntungkan kita nih. Kita coba saja, kita praktekkan saja apa yang Paulus lakukan. Mereka coba. Mereka tidak tertarik menerima Injil, membuka hati dan mengalami perubahan di dalam Kristus. Mereka malah tertarik dengan praktek-praktek yang dilakukan Rasul Paulus. Mereka pikir bisa menggunakan nama Yesus dengan sembarangan Bapak Ibu. Nah kita harus berhati-hati ya. Dan kita bisa melihat kuasa roh jahat menggagahi mereka. Menerkam mereka dan menyerang mereka. Itu kan sesuatu yang mengerikan sekali Bapak Ibu. Jangan coba-coba kita pelayanan tanpa ada persiapan. Tanpa ada hubungan yang terus kita bangun di dalam Kristus. Jadi saya tidak mau panjang lebarkan Bapak Ibu. Jadi satu hal ini yang dapat kita renungkan bersama-sama. Pastikan bahwa kita memiliki wewenang yang sah atas kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kita hidup ceroboh seperti yang dilakukan oleh anak-anak imam Skewa. Kita harus belajar kepada pribadi Paulus yang terus berjalan dalam kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.